kenal saya Andre Vincent Penas. Sahabat, kasus Jiwasraya dan Asabri ini sebagai satu kasus, boleh dibilang kasus manajemen, kasus bisnis, atau juga kasus politik sebetulnya, itu sangat fenomenal. Jadi ada baiknya kita menelisik juga lebih jauh gitu ya. Pada awal-awal peristiwa ini terjadi, tahun lalu saya juga pernah menulis sebuah artikel yang cukup panjang bersama rekan saya, Bro Aloysius Massimilian. Jadi ini adalah berangkat dari analisa pada saat kasus Jiwasraya itu di tahun lalu. Jadi bagaimana ceritanya? Kita simak agak panjang sedikit, jadi mohon bersabar karena ini sebuah analisa manajerial juga. Judul dari artikel yang kita tulis pada waktu itu adalah menggarong dengan menggoreng saham di kasus Jiwasraya. Menggarong dengan menggoreng saham, itulah mens rea atau ya niat jahatnya. Istilah pasarnya adalah menggoreng saham. Istilah kerennya cornering atau memojokkan pasar. Sebut saja langsung bahwa ada niat jahat dalam konspirasi cornering saham di kasus Jiwasraya. Melakukan cornering dalam perdagangan saham bukan hal yang baru, sahabat. Setiap hari para pemain di bursa saham sudah paham akan hal itu. Pergerakan harga saham sudah tidak natural, tapi ada rekayasa, ada unsur manipulatif memang, itu persoalannya. Namun persoalannya, tatkala upaya cornering atau menggoreng saham dilakukan dengan maksud menilep uang publik atau uang negara lewat perdagangan saham, itulah yang lebih jahat. Itulah mens rea atau niat jahatnya. Namai saja itu dengan menggarong, dengan menggoreng. Cornering adalah tindakan transaksi yang dilakukan satu pihak atau lebih untuk menurunkan harga atau menaikkan harga sampai harga yang diinginkan. Jadi ada upaya rekayasa di situ. Ini ada sedikit penjelasan mengenai manipulasi pasar menurut pandangan hukum. Ini agak panjang, bisa di-pause oleh sahabat semua untuk membacanya lebih jauh. Manipulasi pasar menjadi salah satu bab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Pasar Modal, yaitu dalam bab ke-11, sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Definisinya menurut Black Laws Dictionary adalah a cornering market is a condition arising when a much greater quantity of any given commodity is sold for future delivery within a given period that then can be purchased in the market. Dalam ruang lingkup pasar modal di Indonesia, definisi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi, setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, unsur-unsur tindakan yang dilarang adalah melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Sebagaimana ketentuan pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak yang melanggar ketentuan pasal 92 tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Nah, ini tulisannya agak panjang, sahabat bisa pause untuk membaca lebih detail lagi sambungannya. Salah satu contoh kasus mengenai tindak pidana cornering the market atau cornering ini adalah kasus transaksi saham PT Bank Piko Tbk dulu, terjadi sekitar tahun 1997. Pada bulan Maret 1997, nah ini, Beni Cokro Saputro melalui PT Multi Prakarsa Investama Securities
melakukan transaksi saham PT Bank Piko Tbk, sehingga jumlah pemilikan saham oleh Benny mencapai 4,5 juta saham. Transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan 13 nama pihak lain. Pada bulan April 1997, perdagangan saham PT Bank Piko menjadi sangat aktif dan harga saham meningkat hingga 20%. Nah, Pendi Chandra, Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities, ini perusahaan yang dikendalikan oleh Benny Cokro, melakukan transaksi saham Bank Piko secara aktif melalui PT Putra Saridaya Persada Sekuritas atau PSP Securities. Atas permintaan Pendi Chandra, PSP Securities memecah order beli dan jual saham Bank Piko melalui perusahaan efek lain. Nah, spekulan yang saat itu memperkirakan harga saham Bank Piko akan turun, kemudian melakukan transaksi jual saham Bank Piko meskipun tidak memiliki saham tersebut dengan harapan harga saham akan turun. Akibatnya, terdapat 52 dari 127 perusahaan efek yang gagal menyerahkan saham Bank Piko. Nah, mengenai penjelasan kasus secara utuh, sahabat-sahabat bisa baca artikel kasus saham PT Bank Piko Tbk yang terdapat dalam laman resmi Badan Pengawas Pasar Modal. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Itu linknya saya sampaikan di bawah, di mana saya kutipkan paragraf-paragraf ini di www.hukumonline.com, klinik detail ulasan dan seterusnya. Nah, kita lanjut sahabat. Dengan dana publik selama bertahun-tahun, jadi ada akumulasi, dibelilah saham pada harga tinggi, misalnya 1.000 per lembar saham, lalu dijual pada harga yang sudah jatuh atau dijatuhkan, misalnya Rp500 per lembar saham. Jadi sudah ada kerugian 50%. Pertanyaannya, saham apa saja yang dibeli pada harga tinggi lalu dijual pada harga rendah? Siapa yang untung dalam transaksi dagang saham model begini? Lari kemana itu duit selisihnya? Lanjutannya, kenapa bisa beli saham perusahaan yang modelnya seperti itu? Apa motif membelinya? Bagaimana bisa sahamnya jatuh? Siapa pemain-pemain yang melakukan cornering pasar saham itu? Siapa perusahaan sekuritasnya? Dan seterusnya. Di bursa yang besar seperti New York Stock Exchange, NYSE, akan sangat sulit, hampir tidak mungkin lah melakukan cornering pasar. Kenapa? Lantaran size atau ukuran pasar duitnya, market capitalization istilahnya, terlalu besar. Dan diversifikasi sahamnya yang tersebar. Kalau sahabat bisa lihat tuh datanya, yang terakhir adalah 2,6 triliun dolar itu market capitalization di New York Stock Exchange. Bandingkan dengan IDX Indonesian Stock Exchange yang cuma 0,524 triliun atau berapa kalinya itu ya, 50 kalinya ya, sekitar itulah ya. New York itu besarnya dibandingkan dengan Indonesian Stock Exchange. Namun di bursa yang relatif kecil seperti IDX Indonesian Stock Exchange bukanlah hal yang mustahil untuk praktek menggoreng saham demi menggarong duit dengan cara yang seolah prosedural, atau paling tidak tampilannya halal walau esensinya haram. Tinggal tanya saja pada para pemain saham di IDX Indonesian Stock Exchange. Sepertinya semua sudah tahu, sama tahu lah siapa-siapa saja pemain-pemain yang suka goreng-menggoreng ini. Tadi contoh Bank Piko aja kita udah tahu siapa pemainnya, Benny Cokro lagi kan, tahun 1997 itu. Sudah rahasia umum lah katanya. Secara prosedural, cornering ini memang nampak sah, sesuai aturan. Namun kita mengacu, atau jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 92, yang menyebutkan setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Ada pagar undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Inilah aspek pelanggaran hukumnya. Tinggal dikumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksinya. Yang itu sudah dikerjakan oleh kejaksaan. Selain aspek hukum positif, kita ingin menyoroti dari sisi etika bisnis dan praktek manajemen yang baik. GCG istilahnya, atau Good Corporate Governance. Kalau Menteri BUMN Pak Erick Thohir menggarisbawahi soal akhlak para pemimpin bisnisnya,
Sampai awal Maret 2020 ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengumumkan potensi kerugian negara atau PKN dari hasil audit investigasinya terhadap PT Asuransi Jiwasraya Persero. Hasilnya tidak tanggung-tanggung. PKN atau perkiraan atau potensi kerugian negara mencapai 16,81 triliun. Wah, ini jumbo. Jumlah ini terdiri dari kerugian investasi saham sebesar 4,65 triliun dan kerugian dari investasi reksadana sekitar 12,16 triliun. Dan sementara ini pemeriksaan pada waktu itu masih berjalan. Sekarang sudah mulai mendekati final. Praktek kejahatan kerah putih model begini memang bukan sekali jadi. Tapi proses ini adalah proses yang bertahun-tahun. Ini tipe kejahatan non-konvensional. Kemungkinan besar juga ada penggelapan dalam laporan keuangan. Dan ini melibatkan banyak pihak, oknum-oknum di jajaran manajemen, auditor, dan pihak eksternal atau perusahaan mitra yang jadi pengelola aset, sekuritas, dan lain-lain. Ini suatu konspirasi berjangka panjang. Dari sejak tahun pertama konspirasi berjalan, entah di mana loss atau kerugian dari jual beli saham ini disembunyikan dalam pembukuannya. Mungkin juga tidak dilaporkan, dan konspirasi itu berjalan terus bertahun-tahun tanpa ada koreksi atau pengawasan yang ketat. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanyakan saja pada ruang gelap rapat-rapat direksi, komisaris, dan instansi pengawas keuangan semacam OJK. Nah, Direktur Penyidikan pada Jampitsus, Febri Adriansah, pernah bilang, jadi bukan kejahatan konvensional, bobol uang Jiwasraya dengan cara yang sekali transaksi, tidak, tapi berkali-kali dalam waktu yang cukup lama. Pada intinya adalah rekayasa investasi saham. Kata beliau, jadi awalnya Jiwasraya itu membeli saham atau reksadana. Nah, ini ternyata yang dibeli tidak liquid. Kenapa tidak liquid? Ini kan memang saham yang kita ketahui fakta di alat bukti ini kan sudah yang digoreng-goreng sehingga mencapai angka yang tinggi. Begitu jelas Pak Febri Adriansah. Setelah itu, Jiwasraya membeli portofolio tersebut dengan mengabaikan semua analisis di internal perusahaan. Jadi kita dan publik pun bertanya-tanya, apakah ada mekanisme keterbukaan informasi dari sebuah perusahaan sebesar Jiwasraya? Apakah di sebuah perusahaan sekelas Jiwasraya itu ada semacam investment committee yang tekun memantau program investasi yang dilakukan oleh para investment company yang ditunjuk? Pada saat terjadi kerugian jual beli saham, apakah ada mekanisme cut loss atau adakah batas atau ceiling yang ditetapkan untuk keluar dari suatu transaksi perdagangan saham? Saat menunjuk perusahaan investasi atau investment company, bagaimana prosedurnya? Apakah transparan? Apakah disetujui oleh instansi pengawas, dewan komisaris? Lalu apakah masuknya ke saham-saham blue chips atau saham-saham gorengan? Pada setiap periode, kalau hasil investasi saham itu loss atau rugi, apakah dilaporkan oleh manajemen Jiwasraya yang tercermin dalam audited financial statement? Apakah ada due diligence terhadap aset atau investment company yang ditunjuknya? Apakah Jiwasraya ikut berinvestasi dalam perusahaan aset atau investasi manajemen company itu? Atau ada kong kali kong dengan pihak internal? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jika jumlah investasi sangat besar, kenapa penunjukan aset manajemen company-nya adalah perusahaan lokal? Saham-saham gorengannya perusahaan apa dan milik siapa? Siapa saja pemain yang menggoreng? Mengapa tidak ada mekanisme kontrol internal? Bagaimana dengan mekanisme kontrol eksternal? OJK misalnya. Kenapa bisa terjadinya itu berlarut-larut? Lalu soal pembukuannya. Akumulasi kerugian atau loss-nya selama ini dalam pembukuannya disembunyikan di mana? Apakah manajemen tidak melaporkan kondisi sesungguhnya? Nah, ini kan semacam accounting fraud juga. Dari kegiatan investasi artinya tercermin di sisi aktiva dalam pembukuan. Jika rugi, apakah ini tercermin atau reflect di laporan laba rugi, profit loss, atau malah tidak dilaporkan atau tidak dibukukan? Mark to market loss-nya apakah dicatat dan dilaporkan? Ini dia. Mark to market is an accounting method that stands in contrast with historical cost accounting, which
would use the asset's original cost to calculate its valuations. In other words, historical cost would allow a bank or company to maintain the same value for an asset for its entire useful life. However, assets that are valued using market-based pricing tend to fluctuate in value. These assets don't maintain the same value as their original purchase price, which makes mark-to-market important since it revalues the assets at current price. Unfortunately, if an asset price decreased since the original purchase, the company or bank would need to record a mark-to-market loss. Jadi harus dicatat saat beli harga originalnya berapa, kemudian harga di pasar itu kan bergerak fluktuasi, itu berapa, ada untung atau rugi, dan harus dicatat mark-to-marketnya, profit atau loss, begitu kira-kira. Lalu apakah investment committee atau komite investasi Jiwasraya ada menetapkan aturan atau kebijakan policy atap ceiling di mana saat terjadi loss, misalnya 10% loss dari nilai equity modal, mesti dilaporkan terbuka kepada publik. Karena itu artinya equity perusahaan telah tergerus sebesar 10%. Nah, singkat kata sahabat, begitu banyak pertanyaan, begitu banyak kecurigaan, dan ini satu kasus yang fenomenal yang perlu kita dalami terus supaya tidak terulang lagi. Kasus kejahatan non-konvensional Jiwasraya ini sudah kadung gaduh di ruang publik. Kiranya kejaksaan dan BPK buka saja detail skenario dari para konspiratornya. Ini bagus sebagai pembelajaran publik, supaya pelaku bisnis Indonesia tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Niat jahat atau mens rea dalam konspirasi cornering saham di kasus Jiwasraya ini adalah semata untuk menilep uang publik atau uang negara. Investasi yang dilakukan bukanlah untuk menggapai nilai tambah, tapi memang sengaja untuk menggarong dengan cara legal. Ini istilah yang nampaknya contradictio in terminis, bertentangan begitu ya. Mana ada garong yang legal. Namun karena ini kejahatan kerah putih non-konvensional, maka secara prosedural seolah sah. Pasar saham cuma jadi semacam arena legalisasi praktek penggarongan penjahat kerah putih. Pasar modal Indonesia yang relatif masih kecil ini memang nampaknya masih rentan dengan para penggoreng saham yang berniat menggarong duit publik. Demikian catatan kita. Saya juga lampirkan beberapa referensi dari artikel yang pernah kita tulis ini, dan semoga apa yang kita saksikan di sini bisa menjadi pembelajaran, bahan pembelajaran buat para pelaku usaha di Indonesia dan juga para eksekutif di government corporations atau BUMN sebagai salah satu soko guru dari perekonomian kita, bukan? Karena kita punya 3 soko guru perekonomian, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, mudah-mudahan good corporate governance atau istilah dari Pak Erik dulu adalah akhlak dari para pimpinan korporasi ini bisa tetap terjaga. Demikian sahabat, kita jumpa lagi di session berikutnya yang bicara nanti soal Asabri, kasus kembarnya. Terima kasih.